Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali kita dalam mata kuliah studi kualitatif yang kali ini kita akan membahas tentang studi dokumentasi dalam penelitian kualitatif. Dalam penelitian kualitatif ini, yaitu menggunakan studi dokumen sebagai sumber data yang kita kumpulkan. Jadi dengan dokumen-dokumen yang ada tentu akan memudahkan dalam pelaksanaan penelitian kualitatif. Jadi pengumpulan data merupakan salah satu hal yang paling utama ya, dalam semua penelitian, baik itu penelitian kuantitatif maupun dalam penelitian kualitatif. Nah, tentu semuanya akan berakhir dengan data sebagai sumber yang paling utama dalam penelitian. Jadi kalau kita melakukan penelitian tanpa adanya data, maka penelitian itu tidak akan berhasil. Jadi kita tidak bisa melakukan analisis terhadap data itu. Sumber data primer maupun data sekunder. Ya. Jadi baik itu data yang kita dapat dari peneliti itu sendiri, yaitu dalam hal ini disebut dengan data primer, maupun data yang diperoleh dari institusi lain yang sebelumnya sudah melakukan pengumpulan data. Sumber primer ini yang langsung memberikan data kepada pengumpul data. Jadi peneliti sebagai pelaku pengumpul data yang dikumpulkan oleh peneliti itu sendiri, maka itu disebut sebagai data primer. Sedangkan data sekunder ini adalah data yang tidak langsung ya dikumpulkan oleh peneliti. Artinya data itu dikumpulkan oleh lembaga atau organisasi lain sehingga dia dapat menjadi sebuah data ya. Dalam hal ini berdasarkan hasil dari dokumen yang dikumpulkan. Teknik dalam pengumpulan data ada beberapa cara yang dapat ditempuh. Yang pertama adalah melakukan observasi partisipasi atau disebut dengan participant observer. Kemudian yang kedua adalah wawancara mendalam atau in-depth interview. Kemudian yang ketiga adalah diskusi terfokus atau focus group discussion atau disingkat dengan FGD. Kemudian dokumentasi, dan yang selanjutnya adalah gabungan di antara keempatnya, yaitu gabungan dari observasi partisipasi, wawancara mendalam, diskusi terfokus, kemudian dokumentasi. Penelitian kualitatif ini adalah dikumpulkan dalam kerangka natural setting. Jadi dalam keadaan alamiah. Jadi tidak boleh direkayasa atau dilakukan pengubahan. Ya. Jadi dilakukan secara alamiah. Nah, adapun sumber data primer dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan. Artinya peran yang dimainkan dalam melakukan pengumpulan data ini. Ya. Sehingga data yang dikumpulkan itu dapat dilakukan oleh si peneliti. Sehingga disebut dengan participation observation. Ya. Kemudian wawancara mendalam atau in-depth interview kepada informan dalam hal ini, dan kemudian dilakukan dokumentasi. Ya. Sementara itu, pendapat yang menjelaskan tentang penelitian kualitatif ini, sebagaimana yang dijelaskan oleh Catherine Marshall dan Bretton B. Rosman ini, dia mengatakan bahwa the fundamental method relied on by qualitative researchers for gathering information are participation in the setting, direct observation, in-depth interviewing, document review. Jadi
berdasarkan pendapat yang diungkapkan oleh Catherine Marsall dan Gretchen B. Rosman ini, bahwa fundamen dalam metode ya, kualitatif atau penelitian kualitatif tergantung pada pengumpulan informasi, kemudian pengaturan partisipasi dan observasi secara langsung, kemudian melakukan wawancara mendalam dan melakukan review terhadap dokumen. Teknik pengumpulan data dengan dokumen ini dapat ditempuh yaitu dengan kita memahami ya, apa sebenarnya yang dinamakan dengan dokumen atau konsep dokumen itu sendiri. Nah, kita terkadang sulit untuk membedakan apakah itu disebut dokumen atau sesuatu itu bukan disebut sebagai dokumen. Ya. Nah, dalam pengertian ini dapat kita jelaskan bahwa dokumen adalah atau sesuatu yang ditulis, ya, digunakan untuk rekaman, bukti rekaman. Ya. Jadi dokumen yaitu something written or print to be used as record or evidence. Nah, jadi dalam hal ini bahwa dokumen itu sesuatu yang ditulis atau dicetak yang digunakan sebagai rekaman atau bukti. Nah, sementara itu Nasution juga mengatakan bahwa ada pula sumber non-manusia atau non-human resources, diantaranya adalah dokumen, foto, dan bahan statistik. Nah, ini disebut sebagai dokumen. Memang secara harfiah dokumen diartikan sebagai catatan kejadian yang sudah lampau, yang terjadi pada masa lalu. Jadi ini secara harfiahnya. Ya. Kemudian Gottschalk mengatakan bahwa sumber tertulis, ya, jadi yang disebut dengan dokumen ini yang pertama adalah sumber tertulis bagi informasi sejarah sebagai kebalikan dari kesaksian atau lisan, artefak, peninggalan tertulis, dan petilasan arkeologis. Nah, kalau ini lebih pada hal yang bisa dibuktikan, ya, melalui kesaksian, lisan, artefak, atau peninggalan tertulis dan petilasan arkeologis. Kemudian dalam artian lain, dokumen ini diperuntukkan bagi surat-surat resmi dan surat-surat negara seperti misalnya surat perjanjian, kemudian undang-undang, hibah, konsesi, dan lain sebagainya. Secara umum, kita ingin menjelaskan atau membagi dokumen dalam 3 pengertian. Ya. Yang pertama bahwa dokumen dapat diartikan dalam arti yang lebih luas. Jadi kalau kita jelaskan bahwa dokumen dalam artian luas ini meliputi semua sumber, baik sumber tertulis maupun sumber lisan itu disebut sebagai dokumen. Jadi sangat luas sekali aspeknya, sehingga baik yang tertulis maupun lisan itu bisa dijadikan sebagai dokumen. Kemudian dalam artian sempit, dokumen ini dapat diartikan sebagai semua sumber tertulis saja. Jadi dibatasi pada sumber-sumber yang bersifat tertulis. Jadi sementara yang bersifat lisan itu tidak disebut sebagai dokumen. Jadi dibatasi hanya pada sumber-sumber yang tertulis saja. Nah, kemudian yang ketiga, dokumen ini diartikan dalam artian spesifik, yaitu hanya meliputi surat-surat resmi saja dan surat-surat negara. Misalnya kalau kita ambil contoh seperti surat perjanjian, undang-undang, konsesi, hibah, dan sebagainya. Jadi sifatnya yang bersifat resmi. Jadi surat atau dokumen yang tidak resmi atau surat yang tidak resmi, maka dia bukan disebut sebagai dokumen dalam artian spesifik. Nah, dokumen tentu kalau kita lihat
dari berbagai pembagian tadi, paling tidak 3 pembagian ini, sehingga dapat kita jelaskan bahwa suatu dokumen itu berbentuk tulisan. Ya. Jadi sesuatu yang berbentuk tulisan itu bisa disebut sebagai dokumen. Ya. Kemudian gambar, ini termasuk juga sebagai dokumen, atau karya-karya monumental dari seseorang. Nah, ini disebut sebagai dokumen. Ini sangat luas sekali, tetapi sifatnya adalah berbentuk tulisan. Ya. Kemudian yang kedua, bahwa dokumen itu berbentuk tulisan. Misalnya tadi, kalau kita lihat catatan harian, itu disebut sebagai dokumen. Sejarah kehidupan atau life history seseorang, ya, atau cerita, atau biografi, peraturan, dan kebijakan. Ini termasuk dalam kategori dokumen. Kemudian yang berikutnya adalah dokumen berbentuk gambar, misalnya foto, ya, gambar hidup, sketsa, dan lain sebagainya. Ini masuk dalam kategori dokumen. Ya. Dokumen dalam bentuk lisan, misalnya rekaman, gaya bicara, dialek dalam berbagai bahasa suku-suku tertentu. Jadi kita bisa mengatakan bahwa yang disebut dokumen itu dalam artian luas. Bisa saja dalam bentuk tulisan dan bisa saja dalam bentuk tulisan. Dalam melakukan studi dokumentasi, yang perlu diperhatikan adalah dokumen resmi. Ya. Jadi kita ambil dari dokumen-dokumen resmi. Ya. Misalnya sebagai contoh surat keputusan, surat instruksi. Nah, ini adalah studi dokumen berdasarkan pada surat dokumen resmi. Kemudian yang kedua, dapat juga studi dokumen terhadap dokumen tidak resmi. Misalnya sebagai contoh surat nota dan surat pribadi yang sebenarnya dapat memberikan informasi pendukung ya, terhadap suatu peristiwa. Nah, ini bisa dilakukan ya dalam rangka melakukan studi dokumen. Kemudian yang ketiga adalah metode pengambilan data kualitatif dilakukan dengan studi dokumen. Ya. Studi dokumen yang dipelajari baik itu dilakukan melalui wawancara dan dapat juga wawancara, maksudnya wawancara mendalam dalam hal ini, maupun berdasarkan hasil focus group discussion atau FGD. Nah, ini bisa dilakukan dalam studi dokumen tadi. Ya. Meskipun sebenarnya itu adalah hasil wawancara, kemudian sebenarnya juga dapat dilakukan studi dokumen terhadap pelaksanaan hasil wawancara itu sendiri sebagai bukti tentunya. Nah, kita ambil contoh ya dalam studi dokumen ini, misalnya sebagai contoh kita ambil salah satu jenis dokumen. Nah, jenis dokumennya apa? Misalnya biografi. Nah, waktunya dari berapa sampai tahun berapa, tempatnya di mana, kegiatannya apa. Ya. Kemudian aspek atau fokus kajiannya itu apa. Kemudian dideskripsikan. Nah, hasil pengumpulan terhadap dokumen tadi, kemudian kita fokuskan pada aspek apa. Ya. Misalnya aspek yang berkaitan dengan kesehatan seseorang. Ya. Nah, pada biografi tersebut. Ya, kita deskripsikan kesehatannya. Ya. Misalnya pola makannya gimana, lingkungannya, tidurnya, ya. Kemudian aktivitas fisiknya. Nah, ini yang berkaitan dengan sehingga seseorang memiliki umur yang panjang. Nah, ini kita masukkan. Kemudian kita ambil makna dari semua yang dideskripsikan berdasarkan pada dokumen tadi. Ada pendapat lain yang menjelaskan tentang dokumen ini, yaitu Wang dan Sogel. Ya. Jadi nilai suatu dokumen atau dokumen dapat bernilai ya apabila memiliki epistemic value. Yang pertama ini epistemic value, yaitu suatu dokumen yang keberadaannya sangat berguna bagi pemenuhan kebutuhan akan pengetahuan atau informasi yang tidak atau belum diketahui. Jadi dokumen ini dokumen yang sangat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan. Tentu ini karena berkaitan dengan informasi ya yang sebenarnya belum diketahui secara pasti tentang peristiwa atau kejadian yang didapatkan tadi. Nah, dan ini sangat diperlukan sebagai bukti penguat. Ya.
bagi peneliti. Kemudian yang kedua yang disebut dengan functional values, yaitu suatu dokumen itu sangat berguna karena memberikan kontribusi pada tugas atau penelitian yang dilakukan. Jadi kalau tidak ada dokumen ini, maka penelitian ini tidak didukung secara baik ya, dari dokumen itu sendiri. Kemudian yang ketiga adalah conditional values, yaitu suatu dokumen keberadaannya berguna apabila muncul beberapa kondisi ya, tertentu atau syarat terpenuhinya, atau terdapat dokumen lain yang bisa memperkuat dokumen itu. Jadi bisa saja dokumen ini adalah sebagai syarat terpenuhnya dan sebagai pendukung. Ini masuk dalam kategori conditional value. Jadi ini sangat berguna sebenarnya, sangat diperlukan sebagai syarat terpenuhnya suatu informasi tadi berdasarkan pada dokumen tersebut. Kemudian yang keempat adalah social values, yaitu suatu dokumen berguna hubungannya dengan kelompok atau individu. Nah, dokumen akan diberikan nilai sosial tinggi berhubungan dengan suatu badan atau individu yang berpengaruh terhadap individu yang berpengaruh terhadap peneliti. Jadi keberadaan atau eksistensi individu ini akan mempengaruhi terhadap peneliti itu sendiri, ya, karena dia mengandung nilai sosial yang tinggi. Kemudian jenis-jenis dokumen. Nah, ada 6 jenis dokumen, yaitu yang pertama adalah dokumen pribadi dan buku harian, yaitu dokumen yang dikumpulkan dari orang-orang pribadi atau catatan harian yang dilakukan oleh seseorang. Kemudian ada surat pribadi, yaitu surat yang berhubungan dengan orang per orang, ya, jadi antara satu orang dengan orang yang lain. Kemudian ada autobiografi, jadi dia menuliskan tentang dirinya sendiri. Kemudian dokumen resmi, dokumen yang berasal dari satu instansi atau lembaga tertentu, ya, baik itu surat, perjanjian dan sebagainya. Kemudian fotografi, yaitu hasil foto, baik yang bentuk hasil cetakan maupun yang belum cetakan, ya. Kemudian data statistik dan data kuantitatif lainnya yang memberikan dukungan bagi penelitian tersebut. Dalam melakukan studi dokumen ini atau teknik mempelajari dokumen melalui analisis konten. Jadi dalam analisis konten ini atau yang disebut dengan analisis isi, ya, yaitu di mana analisis isi ini memeriksa dokumen secara sistematik dan objektif bentuk-bentuk komunikasi yang tertuang secara tertulis. Artinya tersirat isi dari dokumen tersebut. Jadi makna dari dokumen itu sebenarnya apa saja yang menjadi inti dari sebuah dokumen itu, ya, sehingga dipahami tentang makna atau isi yang tertuang dalam dokumen ini. Nah, ini yang disebut dengan analisis isi. Sementara itu, Buba dan Lincoln juga mengatakan bahwa kajian isi, ya, menurutnya, adalah teknik apapun yang digunakan untuk menarik kesimpulan melalui usaha menemukan karakteristik pesan dan dilakukan secara objektif dan sistematis. Jadi, ya, mulai dari sasarannya yang menjadi objek analisis isi, kemudian tahap-tahap yang harus dilakukan sehingga bisa menafsirkan terhadap hasil dokumen yang sudah dipelajari tadi. Nah, adapun 5 prinsip dasar kajian isi menurut Buba dan Lincoln ini, yang pertama adalah proses mengikuti aturan. Jadi harus ada aturan yang menetapkan atau menentukan atau standar operasional yang harus ditempuh dalam melakukan kajian isi atau konten analisis ini. Kemudian yang kedua, harus ada proses sistematis dari mulai pengumpulan, penafsiran, kemudian pemahaman, sampai dalam mengambil sebuah keputusan atau kesimpulan, dan kemudian pemberian makna terhadap dokumen yang dipahami. Ya. Kemudian yang ketiga, proses diarahkan untuk mengeneralisasi. Jadi meskipun sebenarnya biasa suatu dokumen itu bersifat spesifik,
Jadi bisa saja ditarik suatu generalisasi atau suatu kesimpulan. Misalnya berdasarkan pada keseluruhan dokumen yang diperoleh. Kemudian kajian isi mempersoalkan isi yang termanifestasikan. Jadi memang konteks analisis ini hanya berorientasi kepada isi yang dimunculkan ya dari dokumen tersebut. Jadi dokumen itu sendiri dapat dihasilkan atau dapat dijelaskan berdasarkan pada isi yang terkandung dalam dokumen yang ditermanifestasikan ini. Ya. Kemudian yang kelima adalah kajian isi menekankan pada analisis ya secara kuantitatif dapat pula dilakukan secara bersama analisis kualitatif. Jadi kalau misalnya kita mengambil ada 10 dokumen, maka kita bisa bandingkan dari 10 dokumen tersebut, kemudian dibuatkan perbandingan dalam periode yang sama misalnya. Nah, dalam perhitungan kuantitatif. Misalnya dalam tahun-tahun ini, berdasarkan data yang diperoleh, kejadian kasus COVID-19 misalnya, berkisar di antara 20 atau 10 atau 20% ya kasus di Indonesia dari jumlah perbandingan penduduk. Kemudian dapat dilihat pada bulan-bulan berikutnya dan grafiknya, dan termasuk di dalamnya adalah tingkat kesembuhan. Ya. Kemudian 5 aturan dalam kategori. Yang pertama adalah kategori harus berkaitan dengan masalah dan tujuan penelitian, karena harus dikategorikan ya, sehingga mudah kita mengelompokkannya. Ya. Jadi berkaitan dengan masalah dan tujuan. Jadi harus kita pahami masalah penelitiannya itu apa dan tujuannya apa. Nah, ini yang harus kita pahami. Kemudian yang kedua, kategori itu harus tuntas. Ya, jadi jangan sampai setengah-setengah atau tidak selesai. Ya, artinya setiap data dapat ditempatkan pada salah satu kategori. Jadi dibuat kategori-kategori. Ya, jadi memudahkan untuk pengelompokan berdasarkan pada kategori yang ada. Kemudian kategori harus tidak saling bergantung. Artinya tidak boleh ada satu pun isi data yang bisa masuk ke dalam lebih dari satu kategori. Jadi jangan sampai kalau dia berkaitan dengan pengetahuan yang kita analisis. Kalau kita berkaitan dengan umur, ya umur itu yang kita analisis. Ya. Jadi tidak boleh kemudian yang kedua adalah kategori itu harus tuntas. Ya. Artinya setiap data dapat ditempatkan pada masalah salah satu kategori. Jadi dapat kita kelompokkan pada salah satu kategori. Jadi sehingga dengan mudah kita akan pilah-pilahkan tadi sesuai dengan kategori yang sudah dibuat. Kemudian yang ketiga, kategori harus tidak saling bergantung. Artinya tidak boleh ada satupun, tadi juga data masuk dalam satu kategori ya. Kemudian kategori harus bebas, ya, memasukkan data dengan cara apapun, dan tidak boleh mempengaruhi klasifikasi data lainnya. Kemudian kategori harus diperoleh atas dasar prinsip klasifikasi atau tunggal. Ya. Nah, jika ada derajat analisis yang tingkatannya berbeda, hendaknya dipisahkan secara tersendiri. Ini tuh materi yang berkaitan dengan studi dokumen dalam penelitian kualitatif. Semoga materi yang saya sampaikan ini dapat meningkatkan pemahaman pengetahuan dalam materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.